Selamat pagi, salam dan bahagia. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Hamsanwadi, perkenalkan nama saya Devi Yulianti Mokota SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamsanwadi. Dengan NIM 2505010404181. Pada hari ini Selasa 9 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPTD SD Impres Kaipera guna memenuhi tugas UKIN di Universitas Hamsanwadi. Terima kasih, salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk berdoa. Semua posisi lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Silakan berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ya, kalau begitu sekarang Ibu akan cek kehadiran guru. Jurin, Mary, Nisa, ya semua hadir ya. Dan Ibu akan mengajak kita semua untuk menyanyi salah satu lagu nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Semua tahu? Tahu. Ya, kita menyanyi dengan instrumen musik. Halo, halo Bandung, ibu kota teriaknya. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari ku rebut kembali. Ya, sekarang kita. Tadi pagi siapa juga yang bangun pagi, sebelum bangun dia rapikan tempat tidurnya? Saya. Ya, jadi pagi-pagi itu kita bangun sebagai anak-anak Indonesia hebat. Kita harus bangun pagi. Sebelum bangun pagi kita berdoa dulu. Habis berdoa kita rapikan tempat tidur. Habis itu kita keluar sikat gigi, cuci muka, baru kita beraktivitas membantu ibu mencuci piring, membantu ibu memasak, menyapu, mengepel dan sebagainya. Tadi pagi siapa yang ke sekolah sarapan? Saya. Ya, pastikan semua sarapan Ya. Kenyang dulu, mendapatkan energi dulu, tubuh menjadi fit dulu, baru kita bisa belajar. Di sini Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Hewan. Ya, ada yang masih ingat hewan sapi mempunyai berapa lambung? 4. Ya, ada yang tahu yang pertama itu apa? Besar. Ya, perut besar. Yang kedua ada perut apa? Ya, itu yang ketiga, perut buku-buku. Yang kedua itu perut Jalan. dan yang keempat itu perut sejati. Kita akan belajar juga tentang sistem pencernaan, tapi bukan tentang hewan lagi, tapi kita akan belajar sistem organ pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama itu kita mengenal organ pencernaan pada manusia. Terus kita juga akan belajar tentang fungsi-fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar tentang penyebab atau gangguan dari sistem pencernaan manusia. Untuk kita ice breaking, tepuk semangat dulu. Ya, siapa mau tepuk semangat? Ya semua berdiri. Sambil kita mengikuti gerakan. Tepuk semangat. Semangat. Dari sini Ibu punya salah satu lagu, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi kita nyanyikan menggunakan nada balonku ada 5. Kedua kerongkongan, ketiga itu
Leli kan? Nasi goreng. Leli? Ya, nasi dengan sayur. Nah, sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuh manusia, organ pertama yang menerima makanan itu apa? Mulut. Ada yang tahu fungsi dari lambung? Ya, menggiling dan mencampur makanan. Ya, sekarang ibu minta duduk sesuai kelompok masing-masing. Ya, silakan. Sudah dapat tempat duduk? Ya, dengar sini. Di sini ibu akan menceritakan sebuah kasus dan kalian harap mendengarkan dengan baik karena sebentar nanti ibu kasih pertanyaan. Bisa? Ya, jadi ibu punya sebuah cerita kasus, yaitu ada seorang anak di salah satu dan pada suatu hari dia di sekolah ini dia mengalami sakit perut, sering mual-mual, lalu bahkan sering buang angin. Terus ini anak dia punya nama Rini dan Rini punya mama tanya lagi ke Rini, kenapa kamu sepertinya lemas sekali? Rini karena takut dia tidak sampaikan hal itu ke ibunya dan beberapa menit kemudian dia mengaku kepada ibunya, ibu tadi saya di sekolah saya jajan gorengan dan juga es krim di sekolah tanpa saya mencuci tangan sehingga saya sakit perut. Nah, dari cerita pendek atau kasus yang ibu cerita, apa yang menyebabkan sehingga Rini punya perut sakit? Ada yang tahu? Ya, silakan angkat tangan baru menjawab. Ya, tidak mencuci tangan untuk makan makanan. Minta. Ya, tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya, salah satu halnya itu. Kemudian, kenapa jadi waktu Rini makan, perutnya menjadi sakit? Organ apa yang terganggu? Organ pencernaan apa yang terganggu? Ya, lambung. Karena dia makan apa? Ya, dia makan barang pedis atau pedas di gorengan itu. Kemudian, organ pencernaan apa yang terganggu lagi? Ya, usus besar atau usus halus. Karena itu ibu harapkan kepada anak-anak sebelum makan makanan kita harus apa? Cuci tangan. Ya, mencuci tangan sebelum makan. Karena kuman yang terbawa yang kita tidak cuci tangan akan terbawa masuk ke dalam tubuh kita, menyebabkan kita sakit perut, kita sering lemas, sering diare dan sebagainya. Kamu berada di ruang laboratorium percobaan simulasi sistem pencernaan dalam sistem pencernaan kalian. Di sini proses pencernaan mekanik dan kimiawi terjadi. Apa itu proses mekanik dan kimiawi? Ketika kita makan untuk mendapatkan energi, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan. Proses area mekanik yaitu ketika makanan dipunya, dicampur, dan dikemas. Sedangkan pencernaan kimiawi biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan. Khusus 12 jari, 2000, khusus lemak, C20, dan khusus penyerapan, D. Terlalu banyak, dinding khusus besar akan menyerap kelebihan air dan sebaliknya. Nah, bila makanan sulit dicerna, khusus akan jadi kacau yang seharusnya cairan dan nutrisi diserap bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin A dan B12. Makanan bisa bablas yang lemak atau feses ini dibuang melalui anus. Semua sudah lihat video? Ya, tadi itu proses apa? Semua proses apa? Ya, proses pencernaan pada manusia. Jadi itu video punya media, ada poster di sini, kalian bisa lihat. Mungkin tadi di video itu mungkin terlalu cepat, jadi kalian tidak. Pencernaan yang pertama itu apa? Mulut. Kalian tahu fungsi mulut dari tadi nonton video itu apa? Mengunyah makanan. Ya, fungsi mulut itu mengunyah makanan, menghaluskan makanan. Biasanya di dalam mulut itu ada apa saja? Orang tua, ada apa? Ya, gigi harus ada apa lagi? Ya, lidah. Jadi coba lihat. Biasanya di dalam mulut itu pencernaan makanan
secara mekanik dan juga apa? Ya, secara mekanik dan kimiawi. Nah, mekanik itu yang dibantu oleh apa tadi? Yang tadi kalian sebutkan. Ya, lidah dan gigi yang membantu proses pencernaan makanan secara mekanik. Lalu pencernaan makanan secara kimiawi dibantu dengan apa? Ya, air liur atau kelenjar ludah. Enzim yang ada di dalam mulut itu enzim apa? Ada yang tahu? Ya, enzim amilase. Dan enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Nah, bisa lihat di gambar sini. Jadi enzim amilase ini ada, kelenjar ludah ini ada di belakang sini. Jadi enzim amilase ini fungsinya mengubah karbohidrat menjadi gula. Kemudian organ pencernaan yang kedua itu apa? Ya, organ pencernaan yang kedua itu kerongkongan. Bisa lihat di sini. Atau biasa orang sebut esofagus. Apa? Esofagus. Ya, esofagus. Gerakan pada otot kerongkongan ini membantu makanan atau bolus ke dalam lambung. Dan gerakan itu dinamakan gerakan gerakan peristaltik atau gerakan yang membantu mendorong makanan dari mulut ke lambung. Nah, biasanya di ujung kerongkongan kita itu ada sphincter. Nah, sphincter ini fungsinya itu menutup dan membuka. Jadi makanan kalau sudah sampai di lambung tidak mungkin dia kembali lagi ke mulut karena ada sphincter itu, sphincter yang menutup sehingga makanan tidak kembali lagi ke mulut. Ya, organ pencernaan yang ketiga, lambung. Ya, lambung. Nah, biasanya di lambung, ya, lambung itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu tempat penyimpanan makanan untuk sementara, setidaknya selama 2 jam atau lebih untuk disalurkan ke organ pencernaan selanjutnya. Jadi kita punya lambung ini bentuknya seperti kacang merah atau bentuknya seperti huruf J. Ya, lihat di sini. Jadi dia begini langsung ke J begini. Jadi lambung kita seperti itu. Ini enzim-enzim yang ada di lambung ini salah satunya ada enzim pepsin dan juga enzim asam klorida. Kemudian ada enzim satu lagi namanya enzim renin. Nah, enzim renin ini biasanya ada di lambung bayi yang fungsinya itu mengendapkan kasein susu. Jadi bayi balita tidak bisa makan barang yang keras-keras, dia cukup minum asinya ibu. Jadi lambung bayi itu tidak bisa produksi yang terlalu keras-keras begitu. Kecuali kalau kita sudah dewasa, kita sudah bisa makan makanan keras. Itu nanti enzim yang berfungsi itu enzim asam klorida dan juga enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini biasanya diproduksi oleh dinding lambung. Ya, meca protein menjadi pepton. Terus fungsi dari asam klorida. Fungsi dari asam klorida itu mengaktifkan pepsin untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, yang tadi kasus yang ibu cerita itu, dia kan tidak cuci tangan sebelum makan. Jadi kuman itu terbawa masuk ke dalam perut sehingga menyebabkan gangguan pencernaan yang terjadi pada usus atau lambung. Nah, bagian ini hati atau yang paling ujung sana yang merah agak gelap itu namanya hati. Nah, memproduksi cairan empedu, fungsinya itu memproduksi cairan empedu, terus mengurai lemak dan racun. Jadi racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu diserap, disaring. Kemudian yang warna hijau pekat ini itu kantung empedu. Kantung empedu ini mempunyai cairan yang diproduksi oleh hati yang ini tadi. Jadi yang ini itu namanya pankreas. Nah, pankreas ini diproduksi oleh enzim untuk menghancurkan makanan yang ada di dalam perut. Biasanya di dalam pankreas ini ada fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu fungsi secara eksoskrin dan endokrin. Nah, yang eksokrin ini yang kelenjar yang mengeluarkan produk melalui saluran permukaan tubuh. Jadi contohnya, siapa yang di sini biasa berkeringat? Yang suka keringat lari-lari terus keringat.
Ya, itu salah satunya fungsi dari pankreas itu, hati dan pankreas. Kemudian di dalam tubuh, terus kelenjar air liur juga termasuk itu. Terus kemudian di dalam kita punya organ pencernaan, saluran cerna. Terus yang kedua itu fungsi secara endokrin. Nah, kelenjar ini biasanya berfungsi di bagian hormon yang bekerja. Ada hormon insulin, kemudian hormon glukagon. Kedua hormon ini mengatur kita punya kadar gula. Kemudian organ pencernaan yang berikutnya apa? Iya, ada usus halus. Nah, usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Ini biasa usus halus ini panjang sekali, yang kalau di luar ini usus besar. Jadi di sini usus halus terbagi menjadi 3, ada usus duodenum, jejunum, dan ileum. Kalau duodenum itu orang biasa bilang usus 12 jari. Kemudian jejunum itu orang bilang usus tengah, dan ileum itu usus penyerapan. Ya, saya lihat. Jadi ada duodenum, kemudian ada usus jejunum, dan ada usus ileum atau usus penyerapan. Ya, jadi di dalam ini usus halus. Ada usus duodenum, ada jejunum, dan usus ileum atau usus penyerapan. Di sini apa yang tahu namanya apa yang kecil? Ya, umbai cacing. Nah, jadi yang suka makan pedas itu berhenti sudah, nanti besok nanti dioperasi. Jadi usahakan makan makanan yang sehat. Organ pencernaan yang berikutnya apa? Ya, usus besar. Nah, di usus besar ini ada terbagi menjadi 4 bagian. Ya, bisa dilihat sini. Ada 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir itu ada di bagian rektum sini. Ada bagian datang yang kecil ini, itu nanti tersambung dengan usus penyerapan yang tadi itu, yang terakhir usus halus itu, yang ada tingkatan sebelum umbai cacing. Terus ada kolon turun, kolon dasar, kolon naik. Jadi ada macam-macam sekali. Kemudian di sini ada rektum. Sebelum anus ada rektum. Nah, rektum ini tempat tinja atau feses manusia disimpan sampai akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, ini. Kemudian di usus besar ini juga ada satu bakteri yang hidup di dalam tubuh kita. Bakteri namanya bakteri E. coli. Bakteri apa? E. coli. Nah, bakteri E. coli fungsinya itu untuk membantu pembusukan sisa makanan yang sudah tidak diserap oleh tubuh lagi. Feses kalian tahu atau tidak? Ya, itu karena ada bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa penyerapan makanan di dalam tubuh. Kemudian anus ini bagian dari usus besar yang paling akhir, dan ini adalah merupakan tempat keluarnya feses atau tinja yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia. Jadi sebelum di rektum sini, kenapa manusia sebelum ke toilet itu manusia bisa tahan sampai di toilet dulu baru bisa melepaskan kotoran. Nah, itu karena ada otot yang bernama otot lurik yang berfungsi untuk menahan kontraksi sehingga feses tidak keluar di tempat yang tidak aman. Jadi sampai di tempatnya dulu baru feses atau tinja bisa dikeluarkan. Ya, sekarang Ibu minta di sini Ibu punya kartu organ pencernaan pada manusia. Di sini siapa bisa mengurutkan organ pencernaan manusia? Silakan ambil gambar lalu tempelkan di Ibu punya kertas karton. Ya, organ yang kedua apa Nisa? Ya, silakan cari organ yang kerongkongan lalu ditempelkan. Organ yang ketiga ada tahu? Silakan lanjut. Ya, masih. Oke, berarti semua sudah tempel. Jadi organ pencernaan yang pertama itu apa? Mulut. Kedua apa? Kerongkongan. Ketiga? lambung. Keempat, kelima? Usus halus. Ya, keenam ada usus besar lalu dia tersambung sampai di anus. Ya, semua paham? Ya. Silakan diskusi, tidak ada yang ribut-ribut. Silakan rapat dan bisa diskusi. Ya.
Perjalanan yang saya lalui bisa meyakinkan saya dan memiliki rasa pikir saya putih dan miring. Saya akan mengatakan hasil diskusi sistem pencernaan manusia. Sejak dapat organ pencernaan di bawah ini sesuai dengan namanya. 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Sistem pencernaan manusia. Tuliskan nama-nama organ pencernaan pada manusia. 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 pankreas, 4 lambung, 5 usus halus, 6 usus besar, 7 demikianlah hasil dari identifikasi kami. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kenalkan nama saya Berpadu Empani. Di sebelah kiri ada Surin, rumah di sebelah kanan ada Mulia dan Ini akan membaca. Ya, silakan. Sistem pencernaan manusia. Tuliskan nama organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya berdasarkan gambar di bawah ini. Nama organ mulut, fungsi gigi dan air liur menggabung makanan menjadi potongan kecil. 2. Esophagus, membawa makanan dari mulut ke lambung. Lambung berdiri dan mencambung makanan dengan cairan lambung. Usus halus, menyerap garam dan prestasi kami. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Saya ada cinta dan belajar bersama diri saya saat memulai proses pencernaan makanan dimulai. Dengan 2. Apa fungsi dari dalam proses pencernaan makanan di air? Mengapa usus halus penting bagi membuat sel-sel makanan? 4. Apa yang terjadi pada sistem makanan di usus besar? Dikirim ke anus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, di sini kita akan kasih kalian untuk evaluasi soal pilihan ganda ada 10 nomor. Jadi bisa dikerjakan terkait dengan materi hari ini. Kita sudah belajar tentang sistem organ pencernaan, fungsi dan juga penyebab. Silakan kerja, nanti dikumpulkan ke ibu ambil sebagai nilai formatif. Lingkar salah satu opsi jawaban yang dianggap paling benar. Ya, siapa sudah selesai? Silakan kumpul. Ya. Ayo masih ingat kita barusan belajar apa? Ya, organ pencernaan manusia. Siapa yang senang belajar hari ini? Saya. Ya, senang karena kita belajar tentang kita punya di dalam tubuh organ-organ yang ada di dalam tubuh. Tanpa organ pencernaan manusia, kita tidak bisa sehat begini, kita tidak bisa kuat lalu jalan-jalan. Karena tubuh kita ini membutuhkan energi untuk dapat beraktivitas kembali seperti bekerja, aktivitas untuk datang sekolah, belajar, itu kita butuh energi dan energi itu didapatkan dari makanan. Nah, makanan ini dicerna melalui proses pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia.
Jadi Ibu sekarang minta lagi kepada kalian, coba siapa yang dari organ pencernaan dari mulut sampai anus, organ pencernaan apa yang dia paling suka dari mulut sampai di anus? Masing-masing tentukan dari jawaban memang. Ya, organ pencernaan yang dia Mary apa? Ya, Mary suka organ pencernaan kerongkongan karena kerongkongan ini fungsinya itu mendorong makanan. Mary punya makanan untuk masuk ke dalam lambung. Kalau Ibu Putri punya? Ya, mulut, karena tanpa melalui mulut Putri tidak bisa makan makanan yang enak. Jadi makanan yang enak harus dikunyah melalui gigi dan lidah yang dibantu dengan enzim amilase yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Siapa lagi Marcel? Ya, lambung kenapa Marcel? Ya, karena di lambung itu kita punya makanan bisa simpan sampai 2-3 jam. Dia kelola habis baru dia pindah ke organ pencernaan yang berikutnya. Setelah lambung ada apa? Ya, usus besar atau usus halus? Ya, usus halus. Setelah usus halus baru ada usus besar. Ibu ingin kita menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama. Jadi kita sudah belajar tentang organ pencernaan manusia mulai dari mulut, ada kerongkongan, lambung, hati atau pankreas, usus halus, usus besar, dan ada anus. Kemudian fungsi-fungsi masing-masing sudah tahu? Sudah. Ya, kalau begitu pulang jaga kebersihan, jaga kesehatan dalam mengkonsumsi makanan. Semua berdiri dulu. Semangat. Ya, silakan duduk. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyanyi setiap lagu yang tadi pertama Ibu ajarkan. Organ pencernaan manusia sehingga pulang dalam siapa yang senang belajar hari ini? Betul senang? Ya, berarti ingat pulang di rumah jaga kebersihan makanan. Sebelum mengonsumsi sayur-sayuran, sebelum dimasak dicuci. Sebelum makan mencuci tangan. Ibu harapkan pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak semua, terutama menjaga sistem organ pencernaan yang sudah kita belajar hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Tapi kita menyanyi satu lagu dulu. Kita menyanyi lagu Ya Tuhan tiap jam, baru kita berdoa. Ya Tuhan tiap jam, datang bersama berkatilah. Ya, terima kasih. Kalian bisa silakan kembali. Iya. Silakan salin dari Ermelinda.